Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, demikianlah dikatakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan harta ini oleh Paulus? Ini merujuk pada Injil Kristus, kebenaran tentang keselamatan melalui Yesus, dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini adalah harta yang tak ternilai, jauh melampaui segala kekayaan duniawi. Ini adalah tentang Kristus yang bersinar dalam hati kita, supaya kita disinari oleh firman Tuhan. Seperti yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu di 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kontras yang mencolok adalah bahwa harta yang begitu agung ini ditempatkan dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah simbol diri kita. Diri kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang lemah, manusia yang rapuh. Maka bisa kita lihat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan tanah liat. Yang pertama, dia mau mengatakan kita ini manusia yang rapuh. Tanah liat sangat rapuh dan mudah pecah. Ini menggambarkan kelemahan fisik kita dan spiritualitas kita. Kerentanan kita terhadap dosa, kerentanan kita terhadap penyakit, kegagalan, dan kematian. Yang kedua yang mau ditunjukkan adalah tidak berharga. Bejana tanah liat pada dasarnya tidak memiliki nilai yang besar. Ini mengingatkan kita bahwa secara alami tanpa Kristus kita tidak memiliki kebaikan atau kekuatan yang patut dibanggakan di hadapan Allah. Tetapi karena kita dibentuk dan dibuat oleh tangan Allah yang agung itu, maka kita menjadi berharga. Yang ketiga, ini mau menunjukkan terbatas. Kapasitas bejana tanah liat itu terbatas. Demikian pula pengetahuan kita, kekuatan kita, dan kemampuan kita sebagai manusia sangatlah terbatas. Kita tidak mampu menjangkau pikiran Allah. Kita tidak bisa menjangkau apa yang mau dibuat oleh Allah dalam kehidupan kita. Tetapi Allah memberikan harta yang begitu berharga supaya ada di dalam bejana itu, yaitu firman Tuhan. Karenanya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa Paulus sendiri mengalami banyak penderitaan. Dia memiliki kelemahan dalam pelayanannya. Ia menghadapi tekanan
Dia menghadapi situasi kebingungan, penganiayaan, dan kejatuhan. Tapi Paulus tidak menyembunyikan kelemahannya. Justru ia menggunakan titik terendahnya untuk memuliakan Tuhan. Inilah inti daripada firman Tuhan dan tujuan Allah dengan menempatkan harta yang begitu besar dan wadah yang begitu rapuh. Allah ingin menunjukkan dengan jelas bahwa segala kekuatan, kuasa, dan keberhasilan yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan bukan berasal dari diri kita, tetapi semata-mata karena Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang memberkati kami. Engkau menguatkan kami, Engkau menyadarkan kami ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang terbatas, manusia yang tidak berharga karena kami berdosa. Tetapi karena kemuliaan-Mu kami menjadi berharga dan begitu mulia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih setiamu, karena firman-Mu telah menjadikan kami berharga bagi-Mu. Ya Tuhan, sertai kami dalam menjalani kehidupan kami, terlebih kepada setiap orang percaya. Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada yang sakit, memberikan penghiburan kepada yang berduka, dan Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.